Ya pemirsa, Ratu Elizabeth II meninggal dunia di usia 96 tahun di kediamannya di Skotlandia. Ratu Elizabeth II merupakan pemimpin terlama dalam kerajaan Inggris pada tahun ini dan genap 70 tahun sejak naik tahta. Sosok Ratu Elizabeth II adalah satu-satunya pemimpin monarki Inggris yang dikenal generasi saat ini sebagai simbol bangsa, kerajaan, dan persemakmuran. Bahkan sebelum menjadi ratu, Elizabeth II menunjukkan karakter yang teguh dan setia pada kerajaan Inggris. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Setelah ayahnya, George ke-6 meninggal, Elizabeth II naik tahta pada usia 25 tahun, sekitar 5 tahun setelah menikah dengan Pangeran Philip dari Yunani. Ia jadi saksi perubahan masyarakat dan teknologi semasa 7 dekade lebih, di tengah tantangan untuk menyeimbangkan tradisi dan menggunakan teknologi baru. As head of the Commonwealth, the Queen has links with the past. Sometimes it's a past that's difficult to come to terms with because you think of empire, you think of colonial exploitation, for example. But so far as the Queen is concerned, you think of her dedication to the organization. Sang Ratu terakhir kali muncul di depan publik 2 hari sebelum meninggal dunia untuk bertemu dengan Perdana Menteri baru Inggris, Liz Truss. Elizabeth II dikenal sebagai salah satu pemimpin monarki Inggris yang paling aktif bertemu dengan pemimpin dunia, termasuk dalam kunjungannya ke Indonesia pada 1974 pada era Presiden Soeharto. Kunjungan internasional terakhirnya dilakukan pada tahun 2015, namun ia masih terus menerima pemimpin dunia termasuk pada KTT G7 di Cornwall tahun 2021 lalu. Tak kebal dari kritik, Sang Ratu tak disukai sayap kiri Inggris yang menyebutnya sebagai simbol institusi yang ketinggalan zaman di era demokratis, neoliberal, dan postmodern. Juga disebut sebagai beban bagi pembayar pajak. Kematian tragis Putri Diana jadi celah bagi pengkritik untuk menuduh Sang Ratu bereaksi pelan dan dingin. What I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Putra keduanya, Pangeran Andrew, tengah menjalani investigasi atas tuduhan pelecehan seksual dengan korban di bawah usia. Sementara pernikahan cucunya, Harry, dengan aktris Meghan Markle, diwarnai tuduhan rasisme dalam keluarga kerajaan. Ketika suaminya Pangeran Philip meninggal dunia pada 2021, Sang Ratu meninggalkan citra dirundung kesepian di tengah pandemi COVID-19. 70 tahun dan 15 Perdana Menteri Inggris, Sang Ratu jadi jembatan antara masa lalu kolonialisme Inggris dan masa depan globalisasi yang berbeda dari ketika ia pertama memegang tahta. In our lives, Mr. President, we have seen the worst but also the best of our continent. We have witnessed how quickly things can change for the better. But we know that we must work hard to maintain the benefits of the post-war world. Ratu Elizabeth II digantikan putranya Charles dengan gelar Charles III. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan memakan waktu sekitar 10 hari, sementara upacara naik tahta Charles baru akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Demikian laporan VOA. Ya pemirsa, sepeninggal Ratu Elizabeth, Pangeran Charles naik tahta menjadi Raja Inggris. Pangeran Charles naik tahta sebagai Raja Charles III, sekaligus menjadi Raja Inggris tertua yang dilantik sepanjang sejarah, yaitu di usianya yang ke-73 tahun. Usai meninggalnya Ratu Elizabeth II, Kerajaan Inggris mengumumkan Pangeran Charles naik tahta menjadi Raja Inggris. Raja Charles III secara resmi melanjutkan kekuasaan monarki Inggris. Charles menjadi orang tertua dalam sejarah Inggris yang naik tahta menjadi raja. Raja tertua sebelumnya dalam sejarah Inggris berasal dari tahun 1830, ketika Raja William IV naik tahta di usia 64 tahun. Status putra mahkota disandang Pangeran Charles selama 7 dekade, yang merupakan waktu penantian terlama dalam sejarah monarki Inggris. Terakhir kali Kerajaan Inggris melihat perubahan kepemimpinan pada 70 tahun silam, ketika Ratu Elizabeth II naik tahta setelah kematian Raja George.
Charles Philip Arthur George lahir di Istana Buckingham pada 14 November 1948 dan merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Pangeran Charles memiliki adik putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Dalam pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh Charles sebagai raja, Charles III menyebutkan bahwa kematian Ratu Elizabeth sebagai momen kesedihan terbesar baginya dan seluruh anggota keluarga. Sementara upacara pemakaman Ratu Elizabeth II akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Ya, pemirsa, melanjutkan kembali dialog dengan Ketua Program Magister Kajian Wilayah Eropa Universitas Indonesia, Ibu Heni Saptatia. Ibu Heni, ini kita kalau melihat perjalanannya Pangeran Charles dan juga Ratu Elizabeth ini sepertinya selalu menjadi sorotan bagi dunia. Apalagi tadi ada pernyataan yang menyatakan bahwa Queen Elizabeth ini berada dari masa lalu kolonialisme sampai menuju ke masa depan globalisme gitu. Nah, ini kalau Ibu Heni melihatnya seberapa penting Ibu sosok Queen Elizabeth yang kedua ini bagi dunia modern? Saya kira di dalam pernyataannya tadi ketika Ratu Elizabeth menanggapi dorongan-dorongan yang memojokkannya keberadaan monarki di dunia yang modern ini, dia mengatakan bahwa sebenarnya Inggris Raya ini mengalami masa yang sulit, yang paling sulit di masa-masa ini, tetapi juga mengalami masa-masa terbaiknya gitu. Jadi saya kira baik monarki maupun pemerintah Inggris ya, artinya baik Ratu sebagai kepala negara maupun Prime Minister atau Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, mereka akan sedemikian rupa bekerja untuk rakyat Inggris, saya kira, untuk mewujudkan apa-apa yang terbaik bagi Inggris. Saya tidak yakin bahwa misalnya saja fenomena Brexit ya, keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa itu adalah semata-mata keinginan partai-partai yang menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa ya. Tetapi saya kira itu kita tahu sendiri bahwa pada waktu itu summer ya, anak-anak muda yang lebih memilih berada atau remain dengan Uni Eropa itu mereka sedang tidak ada di Inggris, sehingga mereka pada tidak memilih gitu dan menganggap bahwa pastilah akan terjadi tidak akan terjadi exit dari Uni Eropa itu. Tetapi saya kira barangkali bukan itu gitu. Tetapi memang situasi yang sangat kompleks di Inggris sendiri ya, itu memang tidak memungkinkan lagi hanya ada satu pendapat yang memuja-muja keberadaan monarki. Memang jadi dimungkinkan juga munculnya partai-partai dan tokoh-tokoh di dalam partai-partai di Inggris sendiri pun itu ada yang tidak please gitu ya, ada yang tidak sreg gitu dengan kehadiran monarki. Nah, apalagi kalau Inggris berada di dalam institusi atau organisasi supranasional yang besar, yang berwarna-warni, yang terdiri dari berbagai bangsa, yaitu Uni Eropa. Parlemennya itu bisa saja berpendapat apa saja tentang negara-negara monarki gitu. Berarti nantinya ya Ibu, silakan. Ya, bagaimana? Berarti nantinya setelah Ratu Elizabeth ini meninggal, kalau menurut Bu Heni sendiri, menurut Ibu nantinya arah kebijakan politik Inggris akan kemana dong Bu? Akan arah kebijakan politik Inggris menurut saya mereka akan mencari mitra-mitra yang lebih banyak. Biasanya kalau di dalam Uni Eropa itu kan mereka itu bermitra bersama Uni Eropa gitu ya. Tetapi ini kan nanti enggak. Dia boleh secara bilateral membuat hubungan dengan berbagai macam negara. Di Uni Eropa juga ada di kawasan di mana organisasi supranasional itu melingkupi, itu kan juga ada negara-negara yang mempunyai kerajaan-kerajaan juga ya, misalnya Belanda ya,
Belgia ya, Denmark itu juga mereka sebenarnya menyayangkan ya kalau saya ingat pada kunjungan Ratu Belanda ke Inggris ya yang ditemui oleh Ratu Elizabeth pada waktu itu, Raja Belanda itu mengatakan bahwa tamunya ini dari Belanda mengatakan bahwa kami sangat menyayangkan bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa gitu. Tetapi apa boleh buat, kami menghormati itu gitu. Kemudian Ratu Elizabeth menjawab ya ini acara ini tuh dimuat di berbagai media massa ya. Beliau menjawab bahwa ya inilah yang hasil yang diperoleh dan dia ingin juga mulai membangun hubungan kemitraan dengan berbagai negara lain, mencari mitra-mitra yang lain. Artinya bukan hanya mitranya Uni Eropa gitu. Kalau menurut saya dia akan setelah Brexit ini dia akan kemudian misalnya memperkuat hubungannya dengan Indonesia gitu ya. Itu saya kira hal yang positif ya karena kita tahu Pangeran Charles itu pertama kali datang dengan Lady Di ya, dengan Putri Diana dan itu mendapat sambutan yang luar biasa itu tahun 89 ya. Mendapat sambutan yang luar biasa dan kedatangannya yang kedua adalah tahun 2008 dan itu juga kedatangannya itu kebetulan sekalian Pangeran Charles itu juga mengunjungi negara-negara Asia lainnya. Tetapi beliau lama sekali tuh kunjungan resminya ke Indonesia itu sempat kemana dan dia menyukai kita sebagai mitranya gitu. Jadi saya sangat optimis ya kecuali kalau rajanya nih nggak suka sama Indonesia. Tapi ini rajanya nih suka sama Indonesia gitu. Sepertinya jadi Indonesia, tapi memang sepertinya Indonesia selalu berada di hati banyak negara ya Ibu ya. Mudah-mudahan. Cukup bangga dengan warga negara Indonesia, sepertinya memang seperti itu. Ibu Heni tadi sempat menyampaikan ini sedikit menggelitik begitu ya Bu ya, bahwa sebelumnya Pangeran Charles pernah datang ke Indonesia, pada saat itu memang saya ingat dengan Lady Di begitu, dan kemudian apakah pandangan baik masyarakat Inggris begitu khususnya ketika sekarang Pangeran Charles menjadi raja dan tentunya tidak lagi didampingi oleh Lady Di begitu, tapi dengan Camilla, ini bagaimana sudut pandang rakyat Inggris nantinya dan kemudian apakah ada title yang akan diberikan kepada Camilla nantinya, itu nanti akan jadi title-nya apa? Diumumkan ya memang sudah luas sekali beredar informasi bahwa bukan hanya title-nya Camilla yang akan berubah, tetapi juga title-nya Pangeran William dan sebagainya. Banyak sekali title nanti yang akan berubah karena kan Prince of Wales-nya kan udah menjadi raja ya, jadi nanti Pangeran William kayaknya yang akan menjadi Prince of Wales gitu, dan mungkin Camilla akan menjadi Queen of Consort ya, karena permaisuri gitu, kan menjadi permaisuri. Saya kira itu, umumnya sih begitu. Ya. Gitu. Dan juga Ibu Heni tadi juga sempat menyinggung soal bagaimana kedatangan Prince Charles gitu pada saat itu, dan kemudian kita juga sudah membahas tentang Lady Di, dan kalau dilihat sosok Queen Elizabeth ini kan sosok Your Majesty sekali begitu, sungguh agung begitu ya Ibu Heni. Kalau Ibu Heni melihatnya keagungan Queen Elizabeth ini dengan kepemimpinan perempuan di Indonesia seperti apa Bu? Oh, ini sulit sekali menjawabnya Bu Anggi karena karena itu dia sebagai tokoh itu tokoh yang sangat berbeda ya. Saya tidak bisa melihat perbandingannya gitu dengan tokoh, bahkan tokoh di Indonesia atau di negara lain gitu. Queen Elizabeth itu dia dikenal sedemikian rupa bukan hanya karena dia adalah ratu dari negara Eropa yang besar, bukan hanya itu, tetapi dia juga melakukan banyak hal. Kalau kita dengar ya setiap pidatonya tuh, saya nggak tahu kalau orang lain, mungkin karena saya di kajian Eropa jadi
penting bagi saya mendengarkan misalnya Queen Elizabeth ulang tahun dia bicara apa. Terus pada saat tiba-tiba ada pandemi dia bicara apa. Nanti tahun baru dia bicara apa. Nanti itu. Jadi dari setiap narasi yang dia sampaikan itu isinya memang memuat keluhuran jiwanya gitu. Sebagai seorang pemimpin monarki dan kepala negara Inggris Raya. Jadi memang luar biasa, dia bukan politisi karena dia bukan politisi. Jadi saya sulit sekali menyandingkan dia gitu dengan tokoh misalnya di Indonesia atau tokoh bahkan di level internasional sekalipun. Saya kira itu Bu Anggi. Ya, karena memang keberadaannya Queen Elizabeth kan dia tidak membuat kebijakan ya dan juga tidak memutuskan sesuatu, tapi memang selalu didampingi oleh Perdana Menterinya. Ya, dia menandatangani rancangan undang-undang. Ya, kalau misalnya, jadi kalau dia tidak mengetahui kalau dia tidak mengetahui isunya dan kemudian dia menandatangani sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu bahaya sekali. Gitu. Bukan, maksud saya bukan itu. Maksud saya poin saya di sini adalah bagaimana Queen Elizabeth ini kan selalu mendengar dari para perdana menterinya, yang selalu melibatkan suaranya dia ini kan selalu bagaimana hasil dari perbincangan dengan Perdana Menterinya. Yang saya ketahui sih seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan betul. pada akhirnya, kalau menurut Bu Heni sendiri ada dampaknya secara khusus nggak Ibu bagi Indonesia? Saya kira sih apa yang harus kita lakukan adalah kalau memang benar ini nanti Inggris selesai urusannya keluar dari Uni Eropa, beres urusannya, saya kira kita harus mulai lagi menjalin, atau bukan mulai lagi ya, tapi melanjutkan kerjasama dan diplomasi yang menurut saya penting untuk direaktualisasikan ya, dan mengundang investasi-investasi yang penting dari Inggris untuk ke Indonesia, meskipun kita tahu bahwa Inggris itu pasti akan mengutamakan tujuan investasinya itu pasti akan mengutamakan negara-negara anggota persemakmuran ya, pasti gitu. Tetapi nggak apa-apa, barangkali Indonesia merupakan kawasan yang atau negara yang penting di kawasan di mana dia ingin juga berperan di kawasan itu. Ya, baik. Ibu Heni, ini sebagai monarki terlama dan kemudian kita akan menantikan juga dalam beberapa waktu ke depan di mana Charles juga pasti akan dinobatkan sebagai seorang raja. Kira-kira menurut Bu Heni sendiri, akankah Charles ini tetap mempertahankan monarki, Ibu, sebagai pemerintahan, atau justru ada rencana untuk mengubah ke republik yang berbasis pada suara rakyat? Kalau menurut Bu Heni sendiri seperti apa, Bu? Oh, saya kira itu terlalu jauh ya kalau kita memikirkan mungkinkah Charles akan mengalihkan ya model negara dari monarki menjadi republik itu, saya kira terlalu jauh karena di Inggris itu agak berbeda dengan negara-negara di Eropa lainnya yang mempunyai yang juga bentuknya yang juga ada monarki gitu. Itu sangat berbeda ya mereka ya, Anglo-Saxon ya. Mereka punya tata hukum sendiri dan punya tata kenegaraan sendiri gitu yang tidak bisa, dan saya tidak sampai ke sana gitu. Pikiran saya tidak sampai ke sana. Bu Anggi ini saya terlalu mikirnya kejauhan ya. Bu Anggi sangat provokatif. Ini saya kira nih, saya habis ini harus mulai melihat nih adakah tanda-tanda untuk berubah menjadi republik nih. Siapa tahu nanti pernyataan saya bisa jadi pertimbangan untuk Raja Charles begitu, Ibu. Betul, kadang-kadang juga pikiran-pikiran yang
imajinatif itu bisa mendorong studi-studi baru. Bu. Oh, terima kasih Ibu. Saya jadi merasa tersanjung nih kalau ngomong kayak gini sparring partnernya dengan Ibu Heni. Baik, terima kasih Ibu Heni untuk informasi dan juga untuk waktunya. Tentunya nih kita akan menunggu ya seperti apa Pangeran Charles yang akan dinobatkan menjadi raja untuk memimpin negara Inggris ke depan dan juga beberapa negara lainnya, termasuk juga bagaimana nantinya mengatur suasana dari internal keluarga yang memang kita juga sudah banyak mendengar seperti apa situasinya melalui media begitu. Terima kasih Ibu Heni untuk waktunya. Selamat sore, salam sehat Ibu. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, informasi lain masih kami akan hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami pemirsa di Breaking News MNC News.